Allah Bapa, Elohim Yahweh, menghargai jiwa kita. Lebih dari kita menghargai jiwa kita sendiri, saudaraku. Dia menghargai jiwa manusia lebih dari manusia menghargai jiwanya sendiri. Menghargai jiwa adalah mengupayakan bagaimana jiwa tidak binasa di dalam api kekal. Kalau hari ini masih banyak manusia yang tidak berani membayangkan atau mungkin tidak pernah membayangkan betapa ngerinya api kekal itu. Itu melampaui yang bisa dipikirkan dan dibayangkan. Dan kuasa gelap berusaha menutupi realita ini. Sehingga banyak manusia yang menganggap ini remeh, saudaraku. Beberapa golongan manusia juga berkata bahwa ini adalah sebuah mitos. Cerita dongeng khayalan. Tahukah saudaraku, kita sebagai orang percaya harus tahu bahwa kita tidak boleh anggap remeh keterpisahan kita dengan Allah suatu hari nanti. Kalau kita benar-benar terbuang di dalam kengerian api neraka itu. Banyak orang tidak menghargai jiwanya dengan benar. Jangan anggap sepele hal ini. Mungkin kita merasa aku sudah menghargai jiwaku kok dengan benar. Maka kalau memang dengan benar kau sudah menghargai jiwamu, maka mau tidak mau harus jadi orang baik, saudaraku. Mau tidak mau jangan lakukan kejahatan lagi. Betul, itu mau tidak mau harus lakukan itu. Mau tidak mau kau harus benar-benar berani melepaskan segala hal dalam hidupmu. Hanya Tuhan saja hidupmu. Karena kalau kau lakukan semuanya ke gereja, jadi aktivis, jadi pendeta, sekalipun kau lakukan kebaikan apapun, tapi belum tentu loh orang menghargai jiwanya. Kenapa? Karena mereka belum berani barter dengan hidupnya, barter dengan Tuhan. Maka kalau kita bertumbuh di dalam kebenaran, maka cara berpikir kita diubah. Kita punya waktu bertemu dengan Tuhan setiap hari. Maka di saat pertemuan itu Allah akan mentransfer perasaan dan pikirannya kepada kita. Baru kita bisa mengerti betapa berharganya jiwa dan keselamatan kita. Setelah kita menyadari hal itu, level kita akan naik lama-lama. Akhirnya kita bisa menyadari betapa berharganya jiwa dan keselamatan orang lain juga. Bukan hanya diri kita sendiri. Allah memiliki segala kekayaan, saudaraku. Tetapi pasti yang paling disayangi oleh Bapa adalah Yesus. Tapi demi keselamatan manusia, Bapa memberikan Yesus putra tunggalnya. Di sini jelas sekali betapa Allah menghargai jiwa manusia. Tetapi manusia yang diselamatkan seringkali tidak menghargai jiwanya sendiri dengan tepat dan benar. Karena iblis terus bermanuver untuk menyesatkan pikiran manusia. Saya mungkin 2 bulan ini terus saya berkata tentang pikiran, perasaan terus, saudaraku. Karena dengan kita belajar kebenaran, pikiran kita seharusnya semakin diterangi dengan kebenaran itu. Betul gak, saudaraku? Kita bisa mengerti perbandingan antara aku sudah benar belum ya hidupku ini di hadapan Allah. Maka kita bisa membandingkan antara hidupku layak gak ya masuk di dalam kekekalan yang indah dengan apa yang kuhidupi hari ini. Karena tidak ada artinya kita kaya, kita bahagia, kehormatan, apapun yang bisa kita raih di bumi ini dibandingkan dengan kemuliaan kekal nanti, saudaraku. Hari ini kau bisa beli mobil terbaru 10-20 biji sekalipun. Kau bisa beli pulau sekalipun. Kalau kau tidak memikirkan suatu hari nanti kita akan mendapatkan kemuliaan kekal, saya percaya, saudaraku, yang kau miliki hari ini semuanya sia-sia. Sangat tidak ada bandingannya, saudaraku. Dan orang yang tidak bertumbuh di dalam kebenaran sama sekali tidak mengerti kemuliaan kekal dan tidak mampu menghayatinya.
Mungkin dia bisa menghayati hanya di dalam gedung gereja. Ketika itu diberitakan, diajarkan. Tapi keluar dari gedung gereja mereka lupa, mereka kembali ke hidup yang lama. Maka saya mau ajak kepada para pendengar Renungan The Message. Fokus perhatian hidup kita harus tertuju kepada hal-hal tentang kerajaan Tuhan. Tentang kekekalan. Bukan lagi kepada hal-hal yang fana. Karena Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang beroleh segenap hidup kalau jiwanya binasa. Oleh sebab itu kita harus berusaha bagaimana memiliki keselamatan sebagai milik yang pasti. Memiliki hak penuh untuk kerajaan surga. Keselamatan bukan sekedar diyakini, melainkan juga benar-benar dialami sejak kita hidup di bumi, saudaraku. Saudaraku, menghargai jiwa secara benar akan membuat kita berani mempertaruhkan apapun tanpa batas. Supaya kita memiliki keberkenanan di hadapan Allah. Dan orang yang menghargai nilai jiwa seperti Allah menghargai nilai jiwa manusia, akan berusaha menjadikan dirinya berkenan di hadapan Allah. Maka kita harus berani memperkarakan setiap keputusan, tindakan yang kita ambil. Setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap renungan pikiran hati kita, setiap cita-cita dan keinginan kita, apakah itu semua berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dan kalau kita sungguh-sungguh menghargai jiwa kita, dan kita tidak mau terpisah dari Allah, kita mau terus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah sejak di bumi ini, sampai di kekekalan nanti, maka kita harus berani mempertaruhkan apapun, saudaraku. Yang berharga dalam hidup ini adalah Tuhan saja. Ketika seseorang menghargai nilai jiwanya dengan benar, ia bisa menghayati kasih Allah terhadap dirinya dan akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tidak ingin melukai dan menyakiti hatinya. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang tidak bergereja, orang-orang yang kita pandang fasik, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar moral, dan kita bisa melihat mereka jahat memang. Kita melihat betapa mereka tidak menghargai jiwa mereka. Sebenarnya mereka sedang mempersiapkan diri masuk ke dalam kebinasaan, yaitu terhilang dari hadirat Allah. Sampai pada tingkat mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Sama sekali tidak takut Tuhan. Sama sekali tidak takut akan neraka. Betapa mengerikannya keadaan ini, saudaraku. Iblis dengan liciknya juga bisa membuat kita sebenarnya dalam situasi yang berbahaya. Tapi kita tidak menyadari diri kita di titik itu. Kita membandingkan diri kita dengan mereka yang hidup di dalam kejahatan. Dan kita tahu betapa mereka tidak takut akan Tuhan. Tidak peduli dengan neraka. Sama sekali mereka tidak peduli dengan hal itu. Sampai tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Maka boleh saya katakan begini, di dalam kelicikannya iblis menipu kita, saudaraku. Dia bisa menipu kita. Maka dari itu kita harus jujur dan minta penerangan dari Tuhan. Apakah benar aku telah mengasihi jiwa dengan benar? Kita memang tidak melakukan kejahatan seperti mereka, yang nyata-nyata masuk neraka dan membawa diri mereka kepada kebinasaan. Tetapi apakah benar kita di dalam keadaan yang bersekutu dengan Allah atau tidak hari ini? Karena tanpa sadar kita sering membandingkan diri dengan orang-orang yang memang jelas-jelas jahat, jelas-jelas meleset, bahkan jauh dari kebenaran. Tetapi sebenarnya diri kita sendiri pun bisa di dalam keadaan meleset juga. Tidak presisi seperti yang Allah kehendaki. Maka saya selalu katakan, bercerminlah kepada Kristus, bukan kepada manusia lain. Maka kalau kita bercermin kepada Kristus, maka kita tahu di titik mana positioning kita. Karena positioning Yesus yang Bapa mau.
Maka dengan keadaan kita hari ini, apakah kita layak berjalan berdampingan dengan Tuhan atau tidak? Kita yang tahu, saudaraku. Tanyakan dalam dirimu. Maka jangan tertipu oleh diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Maka bukan tidak mungkin Tuhan menangisi kita. Tuhan mungkin menangisi pendeta-pendeta yang tidak presisi. Tuhan menangisi orang-orang percaya yang salah kaprah tentang kebenaran. Yang tidak menempatkan dia dengan tepat. Yang tidak menempatkan dirinya sendiri di hadapan Allah dengan tepat. Dan tidak menempatkan Allah di depannya dengan tepat. Amin, saudaraku. Meninggalkan dunia dan kesenangan-kesenangannya itu memang tidak mudah. Tapi kalau syaratnya itu terus kita mau apa, saudaraku? Pilihannya tinggal take it or leave it. Kalau kita take it, kita ambil, berarti kita harus benar-benar melepaskan, meninggalkan segala kesenangan dunia. Dan itu mustahil. Bukan lagi sulit, tapi mustahil. Tapi Tuhan berkata kembali, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dikirimlah Roh Kudus kepada kita, supaya menuntun engkau dan saya, menguatkan. Maka yang mustahil itu menjadi tidak mustahil karena Tuhan bersama dengan kita. Meninggalkan dosa yang mengalir dalam daging ini tidak mudah. Kalau dengan kekuatan kita mustahil. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau kita mengasihi jiwa kita, saya kira kita akan merangsang diri kita untuk bisa melakukan yang sulit, sesulit apapun, semustahil apapun. Kita akan minta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Renungkan ini, saudaraku. Berjuanglah hidup benar. Selamat pagi. Tuhan memberkati.